Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami ucapkan selamat datang kembali di channel Masjid Babu Sofa, tempat di mana inspirasi kebaikan dan ilmu terkumpul. Terletak di tempat yang sangat strategis, Masjid Babu Sofa ini sudah menjadi ikon masjid transit yang ada di Bojonegoro. Melalui channel Masjid Babu Sofa ini, kami berusaha memperluas kehangatan dan kebijaksanaan melalui diskusi-diskusi yang ada di channel masjid ini. Misi kami sebenarnya sederhana, yaitu menyebarkan pesan cinta, kedamaian, dan pemahaman yang Islam ajarkan. Oleh karena itu, kami mengajak para pemirsa Masjid Babu Sofa untuk ikut berpartisipasi dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Masjid Babu Sofa. Selanjutnya telah hadir di samping saya, beliau adalah Ibu Hajah Suparmi Mutiah SY MPD. Ibu Hajah Suparmi ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Maka Sugiwaras. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hadis arba'in, Untuk pertemuan kali ini kebetulan sudah di hadis yang keempat. Untuk selanjutnya akan dipaparkan terlebih dahulu terkait hadis yang keempat. Monggo Ibu Hajah Suparmi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pemirsa channel Babu Sofa TV yang berbahagia dan Mas Nawa ya ini di samping saya yang senantiasa setia menemani sama Mas Edi. Ya, ini alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan hadis arba'in ya Mas Nawa, yang sebetulnya itu memang kajian khususnya hadis arba'in Nawawi. Kemudian ini adalah hadis yang keempat. Kemarin 1, 2 sudah, pertama kali itu 3 ya malah ya Bunyal Islam itu. Sekarang kita langsung aja ya hadis yang keempat. Ini menerangkan tentang proses kejadian manusia dan takdir dalam Lauhil Mahfuz. Sebelumnya saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman ya Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol. Ini saya maknani secara secara nahwu sorobnya enggak apa-apa nggih, sekedar untuk tambah pengetahuan aja. Enggak apa-apa. Dan riwayatake saking Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngridani sinten Allah anu saking Abi Abdurrahman qala ngendikan sinten Abi Abdurrahman hadasana nyeritani nak kita sinten Rasulullah jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa halatan jeung Rasul iku aswadiku wong kang bener jujur wal masduqu lan wong kang den benerake kang den benerake nggih. Inna hadakum ngendikane pripun? Inna hadakum temestuhune salah siji ira kabeh iku yujik mau dan kumpulake sapa ahad dikumpulake apa khalquhu faile belakang kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge perute ibune ahad arba'ina ing dalem mangsa 40 apane yauman dinane nutfatan rupa nutfah mani. Sumayakunu banjur ono sapahat iku alakotan rupa alaqah misla dzalik padane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumayakunu banjur ono sapahat iku mudghatan rupa mudghah jugembal daging misla dzalik padane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumayursalu banjur dan utus ilahi maring ahad sopal malaku malaikat bayang fuku banjur niopake sapa malak fi indalem ahad arruha ing ruwe bayuk marulan dan perintahake sinten malak bi arba'i kalimatin kelawan netepake papat piro-piro ketetepan kalimat
bikasbi rizkihi kelawan nulis rezekine ahad wa ajalihi patine ahad wa amalihi penggaweane ahad wasaqiyun lan cilokone ahad ausa itu utawa bejone dan wallahi mengodemi Allah alladzi taidzat la ilaha orana pangeran kang hak den sembah ku maujud wairuhu sapa wiru saliyane Allah ina ahadakum temestune salah siji sira kabeh iku layak malu lampun nglakoni sapa had bi amali ahli jannati lawan penggawean ahli surga hatta mayakun sehingga ora ana iku benahu antarane akad wa benah lan antarane janah illa diraun kejaba sak dira fayasbiku banjur ndisiki alai ing tase akad apal kitabu ketetepan payak malu banjur nglakoni sapa had bi amali ahli nari kelawan penggaweane ahli neraka ya fayadkhuluha mongko mlebu sapa akad ha ing nar. Fa in ahadakum lan temestune salah sira kabeh iku layak malu lamun nglakoni sapa had bi amali alinar kelawan penggaweane ahli neraka hatta mayakunu sehingga ora ana iku benahu antarane ahad wa benahalan antarane jannah illa diraun kejaba sak dira fayasbiku banjur ndisiki alayatese ahad apal kitabu ketetepan payak malu banjur nglakoni sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan penggaweane ahli surga ya fayadkhuluha mongko bakal mlebu sapa ahad ha ing surga. Nah, gini ya Mas Nawa dan pemirsa Babus Sofa yang berbahagia, bahwasana pada hadis keempat ini menerangkan tentang kejadian proses manusia. Rasulullah hadis diberikan dari Abdurrahman bahwasanya Rasulullah itu ngendikan Rasulullah ada orang yang sangat jujur dan yang sangat diberi kepercayaan memang sangat jujur begitu nggih. Sebetulnya salah seorang di antara kalian kejadiannya di perut ibunya selama 40 hari itu berupa nutfah. Nutfah. Apa itu Mas nutfah? Apa Bu? Mani. Oh iya. Air yang cair, encer itu ya. Iya. 40 hari pertama. Ya, 40 hari pertama itu nutfah, mani. Ya. Yang keluarnya tadafuk kalau laki-laki ya. Iya. Yang ngrasakno piye? Iya. Tadafuk itu adalah ya itu meloncat-loncat gitu ya. Itu memang nggih. Proses alami. Proses alami itu nggih. 40 hari berupa nutfah. Lalu begitu juga selama berkembang 40 hari lagi alaqah. Alaqah apa Mas? Daging. Darah. Oh darah masih darah ya? Segumpal darah. Jadi 40 hari nutfah, air mani, ditambah lagi 40 hari segumpal darah, kemudian tambah lagi arba'ina misal dzalik mudghah. Baru segumpal daging. 40 hari nutfah, 40 hari segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Genap berapa bulan tuh Mas? Berapa itu? 4 kali 3 ya? 4 bulan berarti? 4 bulan. Nah, pada masa 4 bulan itu fayang fuhu kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ini Rasulullah Allah memerintah pada malaikat untuk menetapkan wayang fihi ruh, ditiupkan ruhnya dulu di janin tadi tersebut. Iya. Nah, lalu diperintah untuk menulis 4 ketetapan. Ya, bikasbi rizkihi, ditetapkan rezekinya berapa. Kalau Mas Nawa ini besok usianya ini rezekinya wah tinggi ya, maksudnya banyak, bisa beli mobil, beli rumah mewah, bisa berangkat Mekah, Madinah. Amin. Itu ditetapkan ya. Bikasbi rizkihi udah ditetapkan, kemudian ajalihi, ajalnya juga, berarti patinya juga ditetapkan usia ini. Kemudian pekerjaannya, jadi apa nih besok udah ditetapkan. Ditetapkan juga sakliyun au saidun, adakah ini nanti Mas Nama termasuk orang yang bahagia atau orang yang cilaka di dunia, itu ditetapkan oleh Allah pada waktu usia 4 bulan tersebut. Ngaten nggih? Iya.
Terus dilanjutkan lagi, ini ada lanjutan hadisnya. Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amal pekerjaan ahli jannah, kemudian antara dia dan antara jannah itu tinggal sediro itu ukurannya berapa ya? Satu hasta ini loh. Satu hasta gini loh ya. Satu hasta itu sejengkal ya. Iya. Berapa itu ya? 60 meter. 60 cm ya. Kurang dari 1 meter berarti. Iya, betul nggih. Nah, kurang sediro aja dia kok kemudian melakukan amalan perbuatan ahli neraka. Ya sudah ahli ibadah, sudah ahli taat pada Allah. Tapi ketika itu ajalnya kurang sebentar aja, tunggal sedera dia kok melakukan perbuatan ahli neraka. Nah, itu fayadkhuluha. Maka dipungkasi, istilahnya diakhiri kehidupannya dengan perbuatan ahli neraka. Kemudian begitu juga ini inahadakum layak malu li amali alinar. Salah seorang di antara kalian mengerjakan perbuatan amal-amal ahli neraka. Suka nyun sewu, suka minum, suka mabuk-mabuk. 5M. Ya 5M ya, apa itu? Minuman, terus madon. Ada banyak itu. Lupa saya itu. Main, minum, madon, madat. Apa itu? Madat iya sama ya berjudi ya. Berjudi, sama dengan berjudi. 5M itu ya. Tapi ketika itu akhir hidupnya dia melakukan kerjaan yang termasuk ahli jannah. Tinggal sejengkal saja dia meninggal dunia, akhirnya dia itu juga masuk surga. Nah, kalau begitu dapat disimpulkan bahwasanya kita tuh tidak usah istilahnya membanggakan ya dengan perbuatan kita. Istilahnya jangan ujub, jangan takabur. Gila, aku sering sholat malam, aku sering puasa. Karena kita tidak tahu kalau akhir hayat kita itu apakah kita termasuk orang yang melakukan ahli jannah atau nar. Tapi yang kita minta, yang kita mohon pada Allah tetap husnul khotimah. Makanya ada ceritanya yang di kitab itu kan, seperti Balaam itu kan ya, itu beliau kan memangnya orangnya kan ahli jannah kerjaannya, ibadah. Tapi karena digoda oleh setan, disuruh menyembah dia. Tapi awalnya memang mabuk. Makanya mabuk itu jangan sampai terjadi ya, karena bisa merusak otak kita semua sehingga lupa daratan itu. Akhirnya walaupun yang ibadah selama 70.000 tahun itu dia tidak bisa diterima di jannah karena dia melakukan yang tadi perbuatan yang ahli nar. Nah, gitu Mas Nawa dan pemirsa Babul Sofa TV yang berbahagia. Jadi ini proses kejadian manusia dan sudah ketetapan di Lauhul Mahfuz bahwasanya seseorang itu ditetapkan. Oleh karenanya pada waktu yang usia 4 bulanan ya Mas Andi, Mas Edi biasanya dikasih 4 bulanan ya istrinya kerupas hamil itu ya, yang sering tingkepan Mas. Ini sebetulnya sih kalau kita pakai secara syariah Nabi kita ya, itu yang 4 bulan harus kita bancai istilahnya gitu, karena pada waktu usia 4 bulan ini kan ditetapkan tadi ketentuan-ketentuan oleh Allah. Makanya kita mohon pada Allah semoga jabang bayi yang dalam perut janin ibu itu diberikan ketetapan-ketetapan yang bagus oleh Allah. Nah, begitu Mas Nawa. Mungkin ada sekedar ulasan atau pertanyaan gimana yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi itu 40 hari. Jadi penciptaan manusia itu 40 hari pertama di usia kehamilan itu masih berupa nutfah. Masih nutfah. Itu selama kurang lebih 40 hari ya. 40 hari. Bisa lebih bisa kurang kemungkinannya. 40 hari. Itu tetapkan arba'ina yauman. Hari. Kemudian 40 hari selanjutnya itu juga masih berupa segumpal darah atau namanya tadi
alaqah. Heeh. Ya, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya itu berupa mudghah atau segumpal daging. Itu masih belum terbentuk ya? Masih belum terbentuk. Dalam bentuk segumpal daging. Iya, daging. Segumpal daging. Jadi belum bisa juga yang belum ada tangannya mungkin ya. Iya, belum kan. Belum keluar tangannya, belum keluar organ-organ yang lain. Paling baru ngelambiar gitu kalau di USG ya. Iya. Terus selanjutnya adalah di 40 hari berikutnya atau di usia 4 bulan kehamilan itu akan ditiupkan ruh beserta mungkin takdirnya. Mungkin itu ditiupkan bukan 4 bulan kemudian, ketika usia 4 bulan. Ketika usia 4 bulan itu langsung ditiupkan langsung itu. Ruhnya dimasukkan. Iya, kemudian ditetapkan ketetapan tadi. Maka dari itu sering di kedokteran itu kan setelah 4 bulan itu katanya sudah terdengar denyut jantungnya. Cerik-cerik gitu ya. Oke. Berarti kebetulan kalau yang saya dengar-dengar itu di usia-usia tadi itu juga ada penjelasannya di dunia kedokteran. Jadi istilahnya cocok gitu ya. Cocok. Antara yang tertera hadis yang jenengan sampaikan tadi dengan ilmu-ilmu kedokteran itu ternyata cocok. Padahal ilmu kedokteran itu kan hadirnya setelah hadis. Iya. Seperti itu Mas Edi, betul ya? Iya, betul. Setelah masa itu tadi. Iya. Jadi pembetulan setelah dites, ternyata embrio prosesnya sama dengan yang ada di hadis dan Al-Quran. Iya, makanya Rasulullah, Allah itu kan sudah maha pirsa segalanya. Jadi yang diciptakan di alam dunia ini sudah pirsa dan tahu semuanya. Nah, makanya. Kalau begitu tadi ini Bu ya, berarti ketika di usia kehamilan 4 bulan ditiupkan roh beserta dengan takdirnya dan lain sebagainya itu berarti sudah tercatat di lauh mahfud. Oke, sudah tercatat. Berarti si Fulan besok akan menjadi, misalkan, apakah profesi itu termasuk di situ ada nanti? Diamali pekerjaannya. Iya, diamalihi pekerjaannya. Iya. Kemudian ajalnya, kemudian rezekinya, termasuk rezekinya ini orang yang dhaif atau yang miskin, itu udah ditetapkan semua. Tapi non sewu gitu lagi kan tergantung juga Allah itu tidak mau merubah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu juga mau merubah hambanya ini sebenarnya mau merubah ya. Iya, kan walaupun sudah diketapkan bikas rizki wajali wa amali wasakion amsaidun itu ditetapkan gitu. Makanya yang kita mohon, kita minta sama Allah itu yang bagus-bagus aja, kan begitu. Dan Allah itu berkenan untuk merubah itu semuanya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat gini Bu, misalkan saya ada di jalan kemaksiatan, ini kan juga jalan yang sudah ditulis Allah di Lauhil Mahfuz. Kalau ada yang berpendapat seperti itu bagaimana? Ya, sebetulnya sih itu cuma untuk menutupi kekurangannya saja ya. Untuk membenarkan saja. Iya, karena semuanya kan sudah diterangkan dalam ajaran Al-Quran, hadis, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, kan begitu. Tinggal kita sih orangnya mau mengambil hikmah atau syariat yang diharamkan oleh Allah bisa meninggalkan apa tidak. Kemudian yang halal kersa ngelakoni apa enggak, itu juga tergantung ada di kita pilihannya. Dan termasuk hawa nafsu seseorang. Kalau seseorang memang nafsu kan Allah amaratu bisu. Kalau nafsu itu memang senantiasa mengajak perkara yang buruk. Nah, gitu. Nah, kalau kita sih berdoa dan mohon pada Allah semoga tetap diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah yang ma'ruf, kemudian bisa mencegah yang mungkar. Orang yang berkata begitu, itu kan semuanya udah ketentuan Allah. Saya berbuat maksiat begini, udah tetapkan dulu. Itu untuk pembenaran dirinya saja.
Jadi tidak boleh ya kita berpikiran seperti itu. Enggak, karena semuanya udah ditetapkan oleh Allah itu yang baik-baik. Kemudian yang buruk-buruk itu memang ada pilihan. Cuma ini kan suatu ujian, ambil apa tidak. Kalau kita diuji kuat untuk melakukan yang baik ya ahlul jannah. Tapi kalau kita diuji tidak kuat untuk melakukan perkara yang baik, kita ngikutin perkara yang alamaratun bisu tadi ya ahlinar. Kayak ada puluhan. Seperti yang diceritakan tadi ya. Misalkan kita sudah ini bagiannya neraka, ini bagiannya surga. Ternyata itu ada jarak yang sejengkal tadi, yang sehasta tadi. Iya. Iya. Jadi ketika pernah ada cerita juga itu ya, seorang alim ulama ternyata ketika dihadapkan pilihan itu harus memilih antara minum khamr, kemudian menzinai perempuan dan membunuh seorang bayi. Lah itu kan itu kan ceritanya. Ya, makanya kelihatannya seumur hidup dia alim ulama, ternyata di penghujung hayatnya melakukan sesuatu yang sangat fatal. Akhirnya yang kelihatannya ahli ibadah, ahli surga, ternyata di akhir hidupnya melakukan suatu kebatilan, akhirnya menjadi seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membanggakan dengan amal-amal yang sudah kita lakukan ketika kita mengira itu amal yang baik. Tidak boleh dibanggakan, tidak boleh terlalu pede bahwa saya adalah ahli surga. Tidak boleh. Begitu pula dengan ahli-ahli maksiat, jangan putus asa. Jangan benci. Jangan putus asa. Tapi juga tidak boleh terlalu mengentengkan. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak boleh Bu ya. Nggak boleh. Walaupun itu semuanya memang Allah juga memberikan ampunan ya. Kalau mau bertobat. Nah, itu. Tapi kita nggak boleh itu. Semuanya kita tetap berharap pada Allah yang bagus-bagus saja, yang baik-baik saja, dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam jalan kebenaran. Begitu ya Mas Nala. Iya. Sering ada yang ketika mungkin dinasihati untuk berbuat baik, nanti aja kalau sudah tua. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Nggak. Justru masih muda itu kita harus semangat untuk. Harus semangat. Iya. Ayo berangkat pergi haji, sowan wis tua. Enggak, hajinya ini malah justru tenaga masih muda itu. Muda, iya, kalau tua nanti malah merepotkan juga. Merepotkan yang lain. Iya. Makanya jangan sampai, kan ada hadis igtani khamsan qabla khamsin. Waduh, nanti kalau diterangkan lama lagi ya Mas. Besok aja ya. Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Berikutnya Ada penutupnya mungkin Bu? Ini dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya proses penciptaan manusia sebelum dunia kedokteran itu muncul yang sudah diterangkan oleh hadis Nabi, sudah diciptakan oleh Allah, diterangkan dalam Al-Quran, dan itu benar adanya. Oleh karenanya kita juga harus yakin dan percaya bahwasanya ilmu-ilmu semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, begitu. Jadi jangan sampai punya pemikiran, ilmu timbul kita atas usaha manusia sendiri. Benar, manusia itu kita membuatkan penelitian-penelitian, tapi sumber aslinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dalam hadis yang keempat ini kita berharap semoga aja kalau dalam proses kejadian manusia seperti ini yang kita harapkan ya dalam usia 4 bulan itu diupayakan para ibu yang baru hamil, orang tua laki-laki harus diupayakan untuk istilahnya diberi syukuran, selamatan biar ini janinnya selamat dan diberi ketetapan yang bagus-bagus oleh Allah. Kemudian sekali lagi nanti kalau kita beramal juga jangan membanggakan diri, karena kita tidak tahu bagaimana khotimah dari perjalanan hidup kita. Makanya senantiasa memohon semoga diberi inayah, hidayah, begitu ya, untuk senantiasa melakukan perbuatan yang
baik dan dipungkasi dengan husnul khotimah. Dan terima kasih. Itu Mas Nawa. Baik, itulah tadi pemaparan terkait hadis arba'in yang keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia serta takdir yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Sebelum kita akhiri, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa channel Masjid Babu Sofa TV, serta kepada Ibu Hajah Suparmi Mutiah, SSY, MPD. Kemudian kami juga mengajak untuk pemirsa jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya nanti pemirsa bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Masjid Babu Sofa. Demikian kajian hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.